izin barangkali pandangan Japnas tentang secara nasional kondisi ekonomi kita akan seperti apa di tahun ini, apalagi dengan adanya pemerintahan baru Presiden Prabowo Gibran. Ya, pertama-tama terima kasih. Kebetulan kami hadir di sini dalam rangka bertakziah kepada salah satu kerabat kita, keluarga besar Japnas, Ketua Japnas NTB, Bli Agus Haryana, yang kebetulan ayahandanya wafat beberapa hari yang lalu. Kita mengucapkan turut berdukacita kepada keluarga besar Ketum Agus. Dan tadi kaitan dengan kondisi ekonomi tahun 2025, kita baru saja mendapatkan rilis dari kepercayaan terhadap pemerintah Prabowo Gibran yang baru. Dan di situ rilisnya sangat banyak sekali memberikan indikasi positif, ya, di mana kepuasan dari masyarakat, kepuasan rakyat terhadap pemerintahan baru ini sangat tinggi, dan itu tentunya menjadi refleksi optimisme dan keyakinan kita semua sebagai pengusaha di tahun 2025 dan selanjutnya. Apalagi yang namanya apalagi Pak Prabowo dan Pak Gibran mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sekitar 8%, dan dengan inisiasi program yang sangat bagus. Salah satunya adalah makan gratis, ya. Itu rasanya sepertinya simpel, tapi ini akan bisa memberikan multiplier efek pertumbuhan ekonomi yang luar biasa kepada seluruh pelaku usaha, terutama UMKM, karena memang basis dari pertumbuhan ekonomi kita ditopang dari UMKM. Jadi tentu ini salah satu inisiasi yang sangat positif, ya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan dalam pelaksanaannya sudah kita lihat di mana-mana sudah jalan dan sangat efektif, ya. Dan kita optimis. Itu dari satu sisi, dan juga sisi yang lain dari sisi sektor komoditi juga itu menjadi tumpuan juga sebagai di ekonomi Indonesia, dan kita yakin bahwa Indonesia ini kaya akan peluang, dan terutama dari sisi commodity base, ya. Dan saya yakin ini menjadi optimisme baru buat kita para pelaku usaha. Kita semangat, ya, dengan adanya pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran ini. Saya yakin beliau itu program-programnya sangat konstruktif dan sangat implementable, ya. Dan apalagi fokus dan atensi pemerintah saat ini kepada dunia usaha tuh sangat-sangat besar, ya. Jadi kita optimis, ya, dengan ke depan, ya. Dan banyak sekali program yang termasuk hilirisasi juga salah satu unggulan, kan. Jadi itu saya rasa akan menjadi driver baru buat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama mencapai dengan 8% yang kita harapkan. Jadi dunia usaha tidak lagi wait and see? Rasanya tidak, ya. Kalau pemerintah sudah tidak wait and see, masa dunia usahanya wait and see? Kita do action lah, gitu. Pemerintahnya saat ini nyatanya memang bukan omong-omong, ya. Tapi saya ngelihat Pak Prabowo Gibran ini do more talk less, ya. Do more talk less, ya. Jadi ya kita juga dari sisi dunia usaha tentunya harus mengiringi inisiasi yang bagus ini, gitu, ya. Jangan sampai kita ketinggalan, dan kita optimis lah secara umum. Kita yakin bahwa Indonesia bisa jauh lebih maju ke depan, walaupun tantangannya banyak. Action yang dilakukan sama dunia usaha sekarang ini, gitu. Ya, dari sisi Japnas sendiri kan kita sebagai asosiasi profesi, ya, dan kita tempat berkumpulnya para pengusaha. Tentu yang kita lakukan bagaimana caranya menciptakan business matching yang ada di seluruh pelosok, dan juga tentu berkolaborasi dengan Kamar Dagang Indonesia baik di pusat maupun di provinsi untuk bisa menghasilkan menciptakan peluang-peluang sinergi yang konkret ke depan, gitu. Dan apalagi dengan Kadin yang sekarang sangat didukung sama pemerintah, ya, rasanya seluruh asosiasi dalam hal ini khususnya Japnas tentu pasti bisa mendapatkan manfaat yang baik, gitu. Dan kita para pelaku usaha, tadi saya juga diskusi sedikit sama teman-teman, rasanya pertumbuhan dunia usaha masing-masing udah menjadi lebih baik, ya. Apalagi kemarin kan masih ada COVID, sekarang menjadi udah stabil lah semuanya. Pariwisata juga sangat dikembangkan, dan kita juga sangat merasakan itu semua. Dalam konteks ke-NTB-an, Pak Ketua, kira-kira ada hal menarik bagi dunia usaha di NTB? NTB sendiri sebetulnya peluangnya sangat banyak.
terutama pariwisata ya, karena tempat-tempat wisata yang sangat bagus di NTB ini tersebar di mana-mana. Iya. Hanya saja mungkin perlu fokus dan juga endorsement khusus dari pemerintah provinsi supaya para pelaku dunia pariwisata ini tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi di NTB gitu. Iya. Dan ya memang NTB ini kan sebagai salah satu provinsi yang menjadi destinasi utama untuk pariwisata di dunia sebetulnya setelah Bali ya. Iya. Gitu. Asal dikelola dengan baik, saya rasanya akan tumbuh. Dan kalau saya lihat, saya pelajari dari data-data yang ada, pertumbuhan hotel-hotel di sini juga sudah cukup banyak. Iya. Dan occupancy rate yang ada di hotel-hotel juga udah meningkat dan cukup konstan peningkatannya, dan itu salah satu indikasi yang bagus ya. Dari sisi itu juga NTB juga kaya kan sumber daya alam. Iya. Ya, saya rasa itu juga peluang yang baik buat para pelaku usaha di NTB, khususnya dalam hal ini Japnas, supaya bisa turut serta dalam supply chain di dalam apa yang ada dalam bisnis itu. Ada ketertarikan Japnas di smelter di Sumbawa misalnya? Ya, di Japnas sendiri sebetulnya kan banyak pengusaha-pengusaha yang dengan berbagai macam background. Jadi salah satunya juga ada pelaku yang di bidang energi ya, tentunya sangat tertarik lah selama memang regulasinya mendukung dan kerjasamanya bisa memenuhi unsur saling menguntungkan antara satu pelaku dan usaha yang lainnya. Japnas masih solid ketua ya? Oh masih. Emang ada yang bilang Japnas gak solid? Enggak. Sudah terbentuk di seluruh provinsi di Ya, Japnas sudah terbentuk di 22 provinsi. Jadi kita akan terus mengembangkan dan kita juga sebagai asosiasi luar biasa Kadin Indonesia baik di pusat maupun di provinsi ya. Kita terus akan mengembangkan asosiasi ini dengan tujuan positif untuk bisa memberikan manfaat ekonomi, manfaat bisnis bagi para pengurus dan para anggota di dalam Japnas ini. Tentunya berkolaborasi dengan asosiasi yang lain dan juga berkolaborasi dengan Kadin dan juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Japnas ada di dalam pemerintahan ya? Harus ada. Ya.